Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas dua miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas,
firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari 2 miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan dengan penuh sukacita kami rindu menyapa saudara sekalian semua, selamat siang dan shalom. Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita yang datang siang hari ini dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan diberkati Tuhan, amin. Boleh kasih salam samping kanan kiri sambil senyum, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang baik, Bapak Ibu. Haleluya, mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan Yesus siang hari ini Tuhan hantarkan kami di minggu yang ketiga daripada bulan Desember. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami akui semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus biarlah Tuhan layakkan setiap kami, kuduskan kami Tuhan. Sehingga ibadah kami siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan.
Dan kiranya Tuhan Engkau beracara atas ibadah kami. Roh Kudus pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap beribadah dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kita yang siap beribadah. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah, kami puji Engkau di tempat ini Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini dengan segenap hati. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Puji
membangkit raja di atas segala raja Bapak Ibu. Sorak-sorak yang terbaik buat raja di atas segala raja. Dia yang layak dimuliakan, dia yang layak ditinggikan. Sembah dan puji, sembah dan pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia. Bermazmurlah bagi Allah yang hidup. Allah yang menuntun kami, memimpin kami ke air yang tenang. Sembah dan puji Dia. Tinggikanlah namanya yang kudus. Dia yang layak, Dia yang agung. Dia raja di atas segala raja. Ini pujian kami, ini sukacita kami, ini sembah kami, kami puji Engkau, kami muliakan, kami agungkan nama di atas segala nama. Yesus, jalan kebenaran dan hidup, sumber kehidupan, sumber kedamaian. Banyaklah yang Kau perbuat, kami puas dengan kebaikan-Mu. Cukuplah Kau Tuhan bagiku, cukuplah kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Oh, dan kami menyatakan kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami memiliki Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan untuk Yesus. Terima kasih Bapa untuk anak-Mu yang tunggal. Tuhan kirimkan bagi setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan.
kasih buat Yesus. Oh ya Rabayashe, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, how great is our God. Berjemaat Tuhan saja, nyatakan dengan segenap hati, katakan, how great. Nyanyikan kebesaran Tuhan. Nyatakan Bapak Ibu Saudara. Oh yes Jesus. And always sing, you are how great. You are how great, Lord. Only you, Lord. Only you, Jesus. You are how great. How great is our God. Only you. Sing with me, how great Only you, Jesus. is our God.
menantikan Allah yang besar, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami percaya dalam hadirat Tuhan. Ada mukjizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan kami terima siang hari di tempat ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siap bersuka cita. Hanya di dalam nama Yesus yang siap bersorek-sorek sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang hebat. Amin. Sebab dia adalah Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kasih tos samping kanan kiri. Aku bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memiliki jaminan kehidupan oleh karena Yesus. Tuhan kirim bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sama menari buat Tuhan Yesus. Glory hanya bagimu Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Dengan iman katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sambil melambaikan tangan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
keselamatan kekal. Lagi-lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Kami percaya di dalam namanya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan sama-sama, ada keselamatan. Kita yang menerimanya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita sudah menerimanya, amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita yang hebat. Mari silakan duduk kembali, Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dan kita bersuka cita siang hari ini diberikan kesempatan untuk boleh menabur di tempat ini. Mari persiapkan persembahan yang pertama yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan untuk kami di sepanjang hidup kami ya Bapak. Terima kasih Kau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini dalam keadaan sehat semuanya tanpa kurang satu apapun. Kami percaya bukan karena hebat dan kuat kami, tapi ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapak. Kami bisa tiba di tempat ini dan berkumpul kembali untuk bisa memuliakan nama-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kiranya persembahan kami ini bisa menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih baik ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia
berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu buat hidup kami, yang terus mendampingi, menopang sampai hari ini kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah yang sudah menyelamatkan, anugerah yang sama juga yang akan menopang, mendampingi kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan pernah bisa lepas dari kasih Tuhan. Karena Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang punya kasih yang kekal bagi setiap kami. Dan kembali Engkau menyapa kami lewat firman-Mu. Firman ini menuntun setiap kami, supaya hidup kami terus diarahkan kepada rencana, kehendak dan maunya Tuhan. Terima kasih buat semua umat-Mu yang datang dalam ibadah ini. Dan setiap hati yang rindu akan Kristus, mereka dipenuhi oleh Engkau ya Tuhan. Pakailah aku hamba-Mu ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Untuk menyatakan keindahan-Mu bersama dengan umat-Mu. Sehingga kami terus dibawa jatuh cinta kepada Tuhan. Kepada apa yang Kau sudah selesaikan di kayu salib. Itu menjadi kemenangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa melayani dari ibadah 1, 2, dan 3 hari ini. Ya, saya baru kenal dengan Pak Weli, ya Pak Yanto juga, dan Ibu, dan semua teman-teman yang ada di tempat ini. Firman Tuhan bilang kamu yang tadinya jauh jadi dekat karena Kristus. Amin saudara ya. Jadi kita berbagai suku tapi semua dikasih marga Kristus. Ya. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sama-sama ya melihat keindahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ajarilah kami berdoa. Ya, ajarilah kami berdoa. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu yang membaca ayat-ayat ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Iya. Mari kita mulai. 1, 2, 3.
Ayat 5. Ayat 9. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata permintaan murid-murid untuk mereka diajari berdoa, ini hal yang penting. Ya, karena firman Tuhan berkata, bukan kamu tidak berdoa, tapi kamu salah berdoa, kan begitu kan. Ya, sehingga kamu tidak menerima apa-apa, bukan karena tidak berdoa, tapi salah dalam berdoa. Karena itulah murid-murid berkata, ajarilah kami berdoa supaya mereka punya formula doa yang benar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita tahu ini doa yang sangat terkenal. Ya, doa Bapa kami. Ya. Cuma jangan sampai doa Yabes lebih terkenal dari doa Bapa kami saudara-saudara ya. Karena banyak orang pikir, wih doa Yabes ini mantap nih. Karena nggak mau susah ya kan. Ya. Padahal doa Bapa kami ini adalah doa yang diajarkan Yesus untuk kita semua. Kalau doa Yabes itu pengalamannya Yabes. Ya, bisa menjadi apa? Menjadi kesaksian, tapi belum tentu kita punya pengalaman yang sama. Benar ya saudara ya, sakitnya sama, tapi belum tentu prosesnya sama. Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Bagaimana kita seharusnya berdoa? Doa yang benar, mencari Tuhan. Bukan mencari keuntungan dari Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan yang harus jadi apa? Fokus. Doa yang benar terutama adalah tentang Tuhan dan kemuliaannya. Jadi kalau kita berdoa supaya anak-anak kita diberkati Tuhan dengan kepintaran, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya derajat bapakmu ini naik, bukan begitu saudara-saudara ya. Kita minta secara finansial kita diberkati, supaya apa? Supaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena banyak orang ternyata mereka tidak mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Mereka berpikir bahwa tujuan doa itu mereka, bukan. Tujuan doa itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kemudian doa yang benar, kita tidak berdoa untuk mengubah pikiran Tuhan. Kan kalau Tuhan bisa kita ubah-ubah pikirannya saudara-saudara ya, berarti kita yang jadi Tuhan kan gitu saudara. Kita berdoa karena Tuhan telah menetapkan doa sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, mencapai kehendaknya. Yang dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi ini beberapa prinsip dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita semua. Kemudian ayatnya yang ke-5 sampai 13.
Pengajaran Yesus sebenarnya sudah selesai. Intinya ayat 1 sampai 4. Tapi ayat 5 sampai 13 Yesus melanjutkan dengan memberikan cerita ada di sana. Narasi untuk menegaskan bagaimana kita harusnya berdoa. Ada 3 poin saya hari ini. Yang pertama, berdoalah dengan tidak malu. Berdoalah dengan tekun. Dan berdoalah dengan percaya. Ya. Mari kita lihat saudara-saudara. Yang pertama dengan tidak malu. Ayat 5 sampai ayat 7 dijelaskan ada seseorang yang kedatangan tamu tengah malam. Dan dia tidak punya roti, kemudian dia pergi ke rumah temannya, menggedor rumah temannya itu untuk meminta roti. Perhatikan beberapa hal yang penting kita simak di dalam narasi ini. Karena kadang-kadang narasi ini kan udah sering kita baca. Tapi ada hal-hal yang penting tapi terabaikan. Alkitab memberi keterangan waktu tengah malam. Saudara tahu tengah malam ya, orang lagi enak-enaknya tidur. Antara ngorok dan narik dan lepas bunyi. Tengah malam. Dan yang lebih gawat saudara-saudara, yang diminta ini bukanlah hal yang urgen. Contohnya Pak Weli datang ke Pak Yanto. Gedor-gedor rumahnya tengah malam. Pak, tolong Pak. Ya, anak saya sakit. Tolong Pak, ada masalah. Itu urgen. Ini cuma Pak Weli datang, kemungkinan datang tulangnya dari kampung sana, dari Persea gitu kan saudara ya. Terus Pak Weli gak ada roti. Terus tiba-tiba pergilah aku ke rumahnya Pak Yanto. Pak, tolong Pak. Kenapa Pak? Kok tengah malam begini? Ini Pak, tulang saya kan datang tuh. Kebetulan Indomie kami habis gitu kan saudara-saudara. Kan itu kebangatan. Ngerti Pak Bapak ini kasih Tuhan ya? Bukan sesuatu yang urgen. Bahkan kalau zaman dulu itu, orang itu tidur gak ada kamarnya Pak. Rumah sekarang aja ada kamar-kamarnya kan. Kalau rumah dulu itu, semua orang tidur di tengah. Jadi kalau Pak Weli ini ngebangunin gedor, satu rumahnya Pak Weli ini bangun semua bayangin Bapak Ibu. Kenapa Pi? Ditanya sama ibu mungkin sama. Itu Pak Weli minta Indomie. Ibu bilang pasti kan, kebangatan banget. Kita lagi enak-enak tidur. Tapi coba tunjukkan yang next, lihat. Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Nih baca yang kuning, 1, 2, 3. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi Yesus menegaskan, kalau kamu berdoa, mintalah dengan tidak malu. Kenapa kita nggak perlu malu ketika berdoa? Saudara tahu? Manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan mereka apa? Takut. Mereka malu. Ada dosa. Kita sering merasa nggak layak. Makanya kadang-kadang ada orang kalau mau berdoa itu saudara-saudara ya, lagunya panjang dulu. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk. Ku keluar masuk gitu kan saudara ya. Kayaknya Pak Tuhan gak mendengar saya banyak dosanya. Lihat Bapak Ibu, bagaimana Yesus mengajarkan murid-murid berdoa. Dimulai dengan kalimat Bapa kami. Artinya apa saudara-saudara? Kenapa saudara tidak perlu malu? Karena Anda dan saya adalah anak. Saya nggak pernah ketemu anak yang malu minta sama bapaknya. Nggak ada. Saudara punya anak ya? Ada nggak anak saudara yang malu? Enggak. Dan inilah yang penting di dalam doa. Hubungan. Makanya dimulai dengan kata Bapa kami. Sebuah hubungan yang sangat dekat. Karena apa saudara?
Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi kita dibenarkan. Amin saudara. Dijadikan benar bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus ditaruhkan kepada kita semua. Dan kita diangkat jadi anak. Kita dibenarkan dan kita diadopsi jadi anak. Makanya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena kita diangkat jadi anak. Kita diadopsi jadi anak. Keintiman dalam doa tidak dimulai dengan berapa lama Anda berdoa. Karena kalau itu yang jadi dasar Anda intim berapa lama. Kalau Anda bisa doanya lama, sombongnya bukan main. Ada pendoa gak bisa dinasihati sama pendetanya, sama gembalanya. Kenapa? Dia rasa lebih lama dia berdoa dari gembalanya. Ada penjaga menara doa, gak mau dia turun-turun. Di menara terus saudara-saudara, karena ya, dipindahin pun dirotasi pelayanan dia gak mau. Saya dari mulai awal gereja ini Pak, sudah di menara. Sampai Tuhan Yesus datang, saya mau ditemui di menara. Coba gitu saudara kan. Karena dia merasa bahwa dia menjadi lebih intim karena tempat berdoa. Saya nggak mengatakan berdoa di menara doa itu nggak perlu. Itu baik. Keintiman tidak dimulai dari berapa lama Anda berdoa. Perlu. Saya juga ingin kehidupan jam doa saya lebih bagus. Iya. Tapi kalau itu dasarnya, maka kita nggak akan pernah bisa sedekat hubungan Bapak anak. Karena hubungannya adalah jasa, upah. Oh karena saya sudah ini maka saya terima. Enggak. Saudara diadopsi, kata diadopsi ini kata yang sering dipakai pada kerajaan Romawi dulu. Raja Romawi itu raja yang paling tidak aman. Kapanpun bisa dibunuh, siapapun bisa membunuh dia. Makanya dia siapkan surat wasiat. Dia mengadopsi seseorang yang menggantikan dia jadi raja. Pasti raja akan mengadopsi orang yang pintar, bisa perang, bisa mimpin, orang yang kuat. Di mana-mana begitu saudara. Saudara kalau adopsi anak pun pasti adopsi anak yang sehat. Tapi seorang teman saya pernah cerita, dia ikut coach. Dan dia kaget dengan coachnya karena apa? Coachnya itu gak punya anak. Kemudian diadopsi seorang anak Down syndrome. Yang diadopsi Down syndrome. Bayangin Bapak Ibu. Teman saya nanya, bro kok lu adopsi anak Down syndrome sih? Iya, setiap saya lihat anak ini, saya lihat diri saya. Saya pun anak Down syndrome yang diadopsi oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita semua yang Down syndrome gak layak. Kita cacat, kita berdosa. Kalau saudara diangkat jadi anak, itu bukan karena saudara. Karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi keintiman dimulai dari hubungan Bapa dan anak. Ada seorang hamba Tuhan namanya Timothy Keller. Timothy Keller bilang begini, siapakah yang bisa membangunkan seorang raja? Jam 3 pagi hanya sekedar meminta air minum. Saya ulangi, siapakah yang bisa membangunkan seorang raja? Tapi kalimat berikutnya, jam 3 pagi hanya sekedar meminta air minum. Siapa saudara? Anaknya. Sehingga kalau Anda menyadari hubungan Anda dengan Allah, dengan Bapa di sorga, bukanlah karena Anda melakukan sesuatu, tetapi karena Yesus yang melakukannya buat saudara. Anda diangkat jadi anak. Kapanpun, dimanapun Anda bisa berdoa. Karena hubungan Bapa anak itu tetap. Saya pergi keluar rumah sama anak, dia tetap anak saya. Dia bukan cuma anak di rumah, dia dimanapun anak saya. Jadi kalau Anda lagi berdoa naik motor, lampu merah, tiba-tiba ingat. Mau Natal minggu besok. Tuhan berkati ya Natal kami. Biarlah jiwa-jiwa juga dilawat Tuhan. Panitia diberi kesehatan. Amin. Anda di motor itu berdoa. Terus ada juga yang berdoa di menara doa. Sama Bapak Ibu, karena apa? Esensi doa hubungan. Wah, itu mengubah
cara berpikir saya tentang doa dan memberi sukacita berdoa Bapak Ibu. Waktu saya lagi jalan olahraga pagi, saya bisa berdoa. Karena apa? Intim. Bukan karena saya menaikkan satu lagu worship. Tambah lagi satu lagu praise. Baru kita mengundang Tuhan supaya Tuhan hadir. Kalau Tuhan kita diundang dengan worship dan praise, itu bukan Tuhannya orang Kristen. Itu Tuhannya agama-agama sana itu. Yang perlu dibikin dulu ritualnya supaya Tuhannya datang. Tuhan saya dan saudara, dia datang karena dia mengasihi kita semua. Saat kita masih berdosa. Amin saudara. Saudara belajar sesuatu hari ini, amin. Iya. Satu waktu Yesus lewat, terus anak-anak datang. Mau ketemu Yesus, waduh. Dihardik sama siapa? Murid-murid. Ini anak-anak saudara-saudara ya, ada yang baru main bola keringatan, ada yang dari sawah, ada lumpur. Pokoknya apa? Anak ini semua belepotan. Tapi Tuhan bilang gini, udah biarin aja. Biarin si belepotan itu datang kepadaku. Coba saudara. Agama selalu ngajarin saudara kalau mau ketemu Tuhan, kita harus begini, harus begitu, harus begini, harus begono. Begitu kan yang diajarin oleh agama. Tapi kekristenan mengatakan, mari kita diundang oleh Tuhan. Mari semua anak-anak yang belepotan tuh, sini. Itu memberi ketenangan kita berdoa. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang begitu safe, begitu aman dalam doa. Karena doa dimulai dari hubungan, kita diangkat jadi anak. Dan tidak ada anak yang malu sama bapaknya. Amin saudara? Iya. Next. Sekarang kita masuk. Yang kedua. Berdoa dengan apa saudara? Tekun. Kalau saudara lihat, next ayatnya tunjukkan. Ada kata meminta, mencari, ketuk. Setiap orang yang meminta, menerima, mencari, mendapat, mengetuk baginya pintu dibukakan. Meminta Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kita datang kepada Tuhan dengan tidak perlu malu. Gak perlu bertele-tele. Anak ketemu bapak itu gak ada jam-jamnya. Presiden ketemu anaknya gak pakai janjian, gak pakai jam. Makanya kita gak berdoa dibatasi waktu. 3 waktu, 4 waktu, 5 waktu. Kita sewaktu-waktu bisa berdoa. Luar biasa bukan? Amin saudara. Coba kalau Anda harus ada waktu-waktunya. Kelewatan gak bisa dong saudara-saudara. Iya kan? Tapi kita kapanpun. Saudara tahu anak presiden itu gak perlu tanya pas pampres. Pak pas pampres jam berapa papi saya bisa kosong. Saya mau menghadap. Itu menteri. Kalau anak dia nyelonong aja. Pas pampres juga tahu. Oh anak presiden. Nggak ada pakai kata-kata pembukaan dulu. Ya, seperti sambutan yang kami muliakan. Bapak Weli Sitorus. Yang kami muliakan Pak Wianto. Yang kami muliakan seperti Bapak kami yang di surga. Kami di bumi. Engkau jauh, kami jauh. Engkau dekat, kami dekat. Gitu kan saudara ya. Kan ada orang kalau doa itu kayaknya panjang kali pembukaannya. Langsung meminta, gak perlu bertele-tele. Jadi kalau saya lagi di mobil ada yang kebutuhan, saya minta sama Tuhan. Gak perlu saya dramatisir dulu kalimat-kalimat pembuka yang indah. Gak perlu, langsung aja. Tuhan belum bayar uang sekolahnya anak Tuhan. Belum ada berkat Tuhan. Kirimlah berkat mulai dulu buat aku Tuhan. Kan gitu. Gak perlu kita, Bapak Engkau lah pencipta langit dan bumi, planet-planet Pluto, Mars. Kita sebutin galaksi-galaksi, belum lagi ikan-ikan yang ada di Atlantik, ya, di laut mana. Langsung. Amin. Terus mencari artinya apa? Aktif. Tidak berdiam diri, apa yang diminta itu dicari.
Kalau kita berdoa Tuhan berkatilah aku secara finansial, ya kerjalah. Jangan kau minta berkat finansial, malas kerja. Kau berharap Tuhan jatuhkan duit 1 karung dari surga. Bisa nggak? Bisa. Cuma ditimpa kau, mati kau saudara-saudara ya kan. Nggak jadi berkat. Cari. Kemudian ketoklah menunjukkan apa? Keseriusan, kesungguhan. Biasanya kalau orang ya bertamu, ngetoknya sama orang minta tolong, cara mengetoknya beda Pak. Gak mungkin bertamu, nggak, itu orang lagi apa? Lagi kepepet, lagi apa? Panik. Tapi kalau bertamu pasti beda. Dan mengetok di sini berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sebuah tindakan ya yang terus menerus dan menunjukkan Bapak Ibu ketekunan seseorang. Makanya sebuah kegiatan yang terus dilakukan untuk menunjukkan ketekunan. Kenapa kita tidak mau meminta dengan tekun? Mungkin karena kita masih punya andalan yang lain. Masih ada deposito. Masih ada 5 proyek baru gold tanda tangan, menang tender. Ya, masih ada yang lain. Kita lupa firman Tuhan bilang, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Saya punya pengalaman tuh Bapak Ibu ya. Saya lihat jadwal saya tahun 2020. Di satu gereja. Jadi saya gak khotbah di tempat lain. Di gereja itu tok. Ada di Jakarta. CK. Yang cabangnya banyak, gerejanya besar-besar. Jadi saya khotbah hampir tiap minggu di gereja itu. Maaf nih Bapak Ibu, bukan soal uang ya. Saya ini anak hamba Tuhan kok. Bapak saya udah ingatin sama saya. Dari dulu saya berangkat ke Jakarta. Kalau kamu pendeta cinta uang, kamu gak akan jadi apa-apa. Itu saya pegang. Dan Roh Kudus tolong saya. Itu sekali khotbah di gereja itu Bapak Ibu. 4-5 juta. Jadi kalau saya khotbah hari Minggu, 5 kali. Istri saya kena kanker itu tahun 2020. Sudah 4 rumah sakit di Jakarta, vonis stadium 4, udah nyebar ke paru. Saya sudah ambil obat kemo di depan rumah sakit, tinggal 1 orang. Tiba-tiba saya bilang gini, kita ke Pineng aja. Istri saya kan bilang gini, kan aku gak ada asuransi, tenang aja. Tuhan memelihara hidup kita. Seperti bangsa Israel di padang gurun. Bawa Alkitab lagi. Padahal di hati saya, jadwal sudah aman ini. Gak perlu khawatir. Sekali kemo, saya tanyakan ada yang udah ke sana. Ya 20-30 juta lah Pak sekali kemo. Apartemen, saya hitung-hitung. Ya aman lah. Itu sekali hari Minggu, lewat itu. Akhirnya saya bawa ke Pineng. Di Pineng Bapak Ibu. Dan puji Tuhan memang tindakan itu tindakan yang injury time. Tapi dalam anugerahnya menyelamatkan nyawa istri saya. Karena yang di paru itu di 3 minggu sampai 1 bulan diproses dulu di sana. Diobatin. Karena kalau kemo langsung meninggal istri saya. Karena apa? Di parunya itu ada virus. Bukan kanker ternyata. Kemo pertama masih aman. Kemo kedua Bapak Ibu. Istri saya berangkat sendiri. Dia gak bisa pulang. Karena lockdown. Saya nggak bisa berangkat dan semua jadwal tadi yang saya andalkan tadi itu tuh, yang udah saya pikir aman itu tuh, tiba-tiba masuk email. Pak, karena COVID semua jadwal di cancel. Coba Bapak Ibu. Aduh, benar-benar memang peristiwa padang gurun. Tadi saya maksudkan padang gurun yang sudah ada jawabannya. Tapi ini benar-benar padang belantara. Ngurus anak 3 orang, istri di Penang. Setiap kemo harus siapkan duit, uang. Kami semua full time, hamba Tuhan. Dulu belum ada pengembalaan. Coba Bapak Ibu. Tapi disitulah pergumulan penderitaan itu mengajarkan kita bertekun. Nggak ada lagi yang lain. Saya nggak pernah ya siapapun. Saya punya banyak teman hamba Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa saudara. 6 bulan itu waktu yang nggak, bukan waktu yang pendek. Berpisah seperti itu. Tapi Tuhan tolong. Istri saya sekarang sehat. Ya. Dia
Dia sampai sekarang dalam keadaan baik melayani. Jadi memang kadang-kadang Tuhan itu memaksa kita bertekun. Karena dengan bertekunlah kita bisa melihat bagaimana doa itu bekerja dengan ajaib. Tuhan bekerja dengan ajaib. Amin saudara. Nah, yang ketiga, berdoa dengan percaya. Nah ini saya bacakan dulu. Jika kita tidak meminta dengan tekun, itu menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi kalau enggak tekun, ya kita memang ya ditolong puji Tuhan, enggak ditolong enggak apa-apa. Kan kira-kira begitu. Tapi kalau bertekun, enggak ada lagi yang diandalkan. Enggak ada lagi yang diharapkan. Cuma Yesus yang kita andalkan. Itu tanda orang bertekun. Jadi saudara-saudara minta terus. Datang sama Tuhan. Bukan kayak Tuhan itu bukan kita kayak kita ini. Kalau anak datang ganggu-ganggu kita. Awas lu ya. Sekali lagi kau kesini saya marahin kau. Bawa lagi sibuk. Lagi siapin khotbah nih. Kan gitu kan saudara kan. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan seperti saya. Dia senang kita ganggu. Dia senang Tuhan. Dia senang. Dan yang terakhir saudara, mintalah dengan percaya. Kemudian Yesus melanjutkan dengan cerita. Bapa di dunia yang jahat dengan Bapa surgawi. Ini enggak apple to apple. Bapa yang baik, Bapa surgawi dengan Bapa yang jahat. Kan enggak seimbang itu. Tapi Yesus memberikan perumpamaan ini. Bapa yang jahat saja tahu memberi yang baik buat anak-anaknya. Kalau anaknya minta ikan enggak dikasih ular. Kalau anaknya minta telur enggak dikasih kalajengking. Apalagi bapakmu yang di sorga. Bapak preman yang jahat, maling, berdosa. Siapa di sini? Kalau anaknya minta yang baik dikasih yang jahat. Nggak ada. Masa kamu nggak percaya sama bapakmu yang di sorga? Apalagi bapakmu yang di sorga. Bapak yang jahat aja tahu kasih yang baik. Apalagi bapakmu yang maha baik. Tapi sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kalau anak minta ular? Kan gak pernah kita pikirkan kan. Bagaimana kalau anak minta kalajengking? Kalau Anda Bapak yang baik mau ngasih gak? Tiba-tiba ada anak saudara, di sana ada bang saya di sana, Bang Darwin di belakang sana. Anaknya bilang, Pak, minta dulu golok Pak. Anak masih kecil, minta golok. Ditajamin ya Pak ya. Nggak mungkin Bang Darwin tiba-tiba langsung, nih bawalah golok ini. Kalau dia Bapak yang baik, nggak mungkin dikasih. Artinya gini Bapak Ibu, jangan-jangan yang kita minta itu bukan ikan. Jangan-jangan ular. Jangan-jangan yang kita minta itu bukan telur. Jangan-jangan kalajengking. Halo? Saudara minta, tekun, terus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu maha tahu. Next, PowerPoint ini. Silakan dibaca, 1, 2, 3. Haleluya, amin saudara. Seringkali Tuhan tidak memberi bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tapi sangat mengasihi kita. Kadang-kadang kita mau maksa ya. Seperti ada cerita anak kecil anak sekolah minggu namanya si Markus. Si Markus ini kirim surat lah sama Tuhan Yesus. Dia minta sepeda. Tuhan Yesus mintalah aku, kasihlah aku sepeda warna merah. Aku mau ke sekolah biar naik sepeda aku. Anakmu Markus. Sebulan ditunggu-tunggu tak ada jawaban. Dia sadar dia di sekolah minggu suka nakal. Kemudian dia kirimlah surat kedua. Dengan tambahan pengakuan dosa. Tuhan Yesus, aku tahu aku di sekolah minggu suka nakal. Teman-temanku ganggu, guru-guru juga kesal sama aku. Tapi ampunilah dosaku. Mintalah sepeda warna merah anakmu Markus. Ditunggu-tunggu gak datang Bapak Ibu. Terus pergilah si Markus ini ke gereja. Kemudian dia ambillah patung Bunda Maria.
Dia tulislah surat ketiga. Tuhan Yesus, ibumu sekarang aku tawan. Kalau kau tidak berikan sepeda warna merah 2 kali 24 jam, nyawa ibumu terancam. Masih ditulis anakmu Markus, gitu kan saudara. Lihat Bapak Ibu. Ini mungkin satu kisah yang menggelitik ya, satu cerita yang lucu. Tapi berapa banyak di antara kita yang kalau berdoa, kita nggak sadar yang kita minta itu ular. Yang kita minta itu kalajengking. Jadi kalau Tuhan nggak memberi, bukan karena Tuhan nggak sayang. Justru karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin saudara. Dia mau memberi yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Nih. Saya sering katakan kalimat ini hanya karena kita nggak mengerti, bukan berarti Tuhan nggak peduli loh. Saudara bilang, tuh aku nggak ngerti loh Pak, banyak pergumulan. Aku nggak tahu loh Pak, aku begini. Iya, nggak semua kita bisa mengerti, tapi hanya karena kita tidak mengerti, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Coba Bapak Ibu anaknya baru lahir, pergi kan ke imunisasi kan. Anak saudara tahu itu imunisasi itu apa? Ada di sini bapak-bapak yang bikin PowerPoint penjelasan. Nah, kita mau imunisasi. Papi jelaskan dulu. Tolong dudukkan dulu mama anak kita itu. Kau bikin penjelasan. Jadi imunisasi itu adalah tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuhmu nak. Supaya kau terhindar dari penyakit-penyakit polio, malaria, penyakit-penyakit krisis yang bisa masa depan mengganggu kesehatanmu. Dia nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi hanya karena anak Anda nggak ngerti, nggak tahu dia mak, nggak usah lah kita bawa dia imunisasi, nggak ngerti pun dia, enggak. Saya saudara tetap bawa imunisasi, hanya karena anak Anda nggak mengerti, bukan berarti dia nggak harus imunisasi. Karena Anda peduli, hanya karena Anda nggak mengerti kehidupan ini, bukan berarti Tuhan nggak peduli dengan hidup saudara. Mungkin seperti anak yang diimunisasi itu nggak ngerti, tapi justru karena Tuhan peduli. Amin saudara. Next, tapi ini yang menarik. Lihat, apapun yang Tuhan lakukan, pasti yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Terus, ini. Cerita ini, perikop ini ditutup dengan sesuatu yang indah. Indah. Baca yang kuning, 1, 2, 3. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang mereka meminta kepada. Dari tadi kan gak ada ngomongin Roh Kudus. Tiba-tiba di ujung ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Mereka ini 3 pribadi tapi satu hakikat. Allah Bapa itu merancangkan keselamatan kita. Allah Anak itu mengeksekusi. Jadi Bapa merancangkan, ya kan? Kayak Pak Willy ini dia gambar, tapi kan ada yang melaksanakan yang digambar. Kalau dia cuma gambar, terus nggak ada yang eksekusi, nggak jadi itu gambar. Allah Bapa merancangkan keselamatan, Allah Anak menyerahkan dirinya untuk keselamatan saudara, dan Allah Roh Kudus menolong saudara untuk melihat kepada perbuatan Kristus. Ia menuntun kamu kepada kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu bukan tulisan Alkitab itu tapi Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi dia dituntun, Roh Kudus itu menuntun. Aku akan memberikan penolong, kata Yesus. Penolong yang lain. Aku sudah mengerjakan keselamatanmu. Tapi ada penolong yang memampukan kamu menghidupi keselamatan itu. Supaya kamu bukan cuma tahu aku sudah menyelamatkan. Tapi kamu benar-benar hidup dalam keselamatan yang aku sudah kerjakan itu. Roh Kudus ini menolong kita untuk mengingat kita. Jangan lupa diingatkan kepada perbuatan Kristus yang begitu indah. Tadi kita kan nyanyikan, aku jalan kebenaran, jalan kehidupan. Kalau dia cuma jalan, terus gak mau cari kita yang tersesat, gak ada artinya. Tapi dia jalan yang datang cari kita, menunjukkan kita jalan itu. Aku jalan. Kalau dia kebenaran, terus kita berdosa, apa gunanya? Tapi dia kebenaran, rela berdosa, semua dosa kita ditanggung Yesus, dan kebenarannya diberikan kepada kita.
Dia sang hidup, gak mungkin mati. Dia kekal, tapi dia rela mati supaya kita yang mati beroleh hidup di dalam dia. Lihatlah, diingatkan. Roh Kudus mengingatkan kamu akan kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita kita ini sekarang jadi anak loh. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita, mengembalikan naluriah seorang anak. Kita lupa. Kapan kita disebut jadi anak? Saudara tahu gak sih kapan saudara disebut jadi anak? Dan bagaimana prosesnya Anda jadi anak? Coba. Banyak orang Kristen bisa jelasin. Ya pokoknya kita anak Tuhan aja Pak. Ya kapan kau jadi anak? Gimana prosesnya bisa terjadi? Saya kalau khotbah itu saya berusaha membuat jelas loh saudara. Supaya jemaat itu pun pulang dengan sukacita akan kejelasan firman. Saudara tahu Yesus itu anak. Dan dia anak yang taat, berkenan. Ini anakku yang kukasihi. Kita anak-anak yang berontak. Dia kalau doa itu selalu begini, Bapa, selalu gitu kalau doa. Satukanlah mereka. Bapa kalau boleh, begitu doanya. Tapi di kayu salib, doa Yesus kali ini gak memanggil Bapa. Dia malah berteriak, Allahku, enggak Bapakku. Harusnya kan Bapa. Kalau anak kita kesakitan, dia panggil bapaknya, Pak. Tapi Allahku, kenapa? Dia enggak bisa lagi memanggil. Karena semua dosa kita, anak-anak yang memberontak ini, manusia berdosa ini, ditimpakan pada Yesus. Padahal dia taat loh. Dia taat sampai mati. Tapi karena ada pertukaran, anak yang taat ini menanggung semua dosa kita, anak pemberontak. Sehingga kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Sehingga sekarang Allah memalingkan muka dari Yesus. Dan dia menunjukkan mukanya kepada kita, anak-anak yang berdosa. Karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Dan sekarang kebenaran itu ada pada kita. Jadi Allah ketika lihat Pak Weli, lihat Pak Yanto, lihat saya, Bapak Ibu, dia melihat Yesus sang kebenaran itu dalam diri saya. Amin saudara. Ya. Roh Kudus mengingatkan ini, lalu seorang anak, kamu itu anak. Karena kadang-kadang lihat kalau anak-anak masih kecil ya, tulus banget. Gak banyak intrik, gak banyak politik. Biasanya kalau makin dewasa, apalagi rebutan warisan, banyak kali intrik tuh anak-anak itu ya. Mak diajak kemana kau makan mak sama abang itu? Ke Gading Serpong, ada katanya yang viral. Kurang enak itu mak, sama kami aja. Banyak kali saudara-saudara ya, banyak kali taktiknya. Naluriah anaknya hilang. Naluriah jasa. Seolah-olah harus berbuat ini supaya orang tuanya begini. Enggak. Anak saya yang masih kecil itu polos banget. Nah Roh Kudus mengembalikan naluriah seorang anak. Supaya saudara bisa berdoa dengan ketulusan itu. Apa adanya. Dan Anda bisa menikmati persekutuan yang begitu indah. Amin Bapak Ibu. Saudara diberkati hari ini. Amin saudara, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Wow luar biasa. Dan saya renungkan ini menolong saya. Untuk bisa punya kehidupan doa yang lebih baik. Wah itu luar biasa saudara. Bukan lagi berdoa dengan cara orang beragama itu. Yang harus kita yang mengupayakan supaya Tuhan datang. Supaya Tuhan hadir. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan Tuhan? Nggak ada. Siapa kita bisa mendatangkan Tuhan? Dia datang karena dia punya karakter mengasihi kita. Sehingga setiap saya khotbah pun saya tahu. Bahwa saya bisa menyampaikan ini. Karena Kristus yang mengasihi saya. Bukan karena saya sekolah di Petamburan. S1, S2, S teler, S tungtung. Saudara saya banyak S-nya. Tapi karena saya diangkat jadi anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita merenungkan sejenak apa yang kita dengar dari kebenaran ini. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Firman Tuhan itu bukan teori yang dipelajari, tapi pribadi yang dikenali. Saya ulang ya, firman Tuhan itu bukan teori yang dipelajari, pribadi yang dikenali.
Dan setiap saudara saya bawa firman itu, saya renungkan itu. Ini bukan teori. Saya sedang menyampaikan satu pribadi yang indah. Itu Yesus. Itu Yesus. Tundukkan kepala saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, terima kasih buat keindahan Kristus yang ditunjukkan di tengah-tengah kami hari ini. Kau Bapa yang baik. Bahkan Engkau rela mengorbankan anakmu Yesus. Anak yang taat, anak yang berkenan. Dan harus dimurkai oleh Allah, oleh Engkau sendiri. Karena menanggung semua dosa kami. Supaya kami anak yang memberontak ini, anak yang tidak taat ini. Kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa. Bukan karena usaha kami. Tapi karena Engkau mencari kami yang berdosa. Engkau mengadopsi kami jadi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu di gereja ini, hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu. Kami bisa menikmati kembali persekutuan ini karena laluria seorang anak dipulihkan lewat Roh Kudus. Kami diingatkan kembali hari ini bahwa ini bukan tentang kekuatan kami, bukan tentang usaha kami, tapi ini semua tentang anugerah Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Kami bisa memanggil Engkau Bapa. Kami anak-anak-Mu. Kami mungkin punya pergumulan, kami takut mengakhiri tahun ini, kami gak punya kejelasan tahun 2025. Tetapi karena kami ada bersama Bapa itu, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, karena kami punya Bapa yang peduli. Memang kami tidak selalu mengerti, tetapi hanya karena kami tidak mengerti bukan berarti Tuhan tidak peduli. Kau sangat peduli dengan hidup kami. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami berdoa dengan tidak malu. Kami meminta dengan tidak malu. Karena kami datang kepada Bapa kami. Biarlah kami berdoa dengan tekun terus menerus. Karena hanya Tuhanlah yang kami tahu yang sanggup. Hanya Tuhanlah kebutuhan kami. Biarlah kami berdoa dengan percaya. Apapun jawabannya, yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Makasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali melayani kami. Sehingga kami sekarang dikenyangkan oleh roti kehidupan. Dan kami mengucap syukur atasnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan gereja kita. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Then he smiled at me, pum 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 pum. Me and my drum. Whoa. Baik Bapak Ibu, untuk pengumuman minggu ini Bapak Ibu, kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk minggu depan kita hanya ada satu kali ibadah yaitu jam 5 sore. Dan itu ibadahnya akan dilakukan di lantai 3 ruang ballroom Krakatau. Jadi dipastikan ibadah pagi sampai dengan siang tidak ada Bapak Ibu Saudara, semuanya digabungkan di satu ibadah jam 5 sore. Boleh ajak teman-teman Bapak Ibu, Saudara, tetangga untuk boleh meramaikan ibadah acara Natal kita. Dan Bapak Ibu Saudara, minggu depan juga tidak ada ibadah sekolah minggu, jadi semuanya digabungkan di ibadah Natal umum ini Bapak Ibu. Demikian warta tambahan untuk minggu ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu. Nanti Kak Rudi akan berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu kita membawa persembahan. Hari ini juga mungkin persembahan terakhir untuk Natal. Ya silakan untuk kita siapkan. Mari kita angkat amplop kita. Bapak kami bersyukur karena Engkau senantiasa memperhatikan hidup kami. Bahkan kami sangat bangga Tuhan sebab kami adalah anak-Mu. Sehingga kami tidak perlu takut akan apapun sebab Engkau Bapa kami yang baik. Tuhan saat ini kami mau bawa persembahan kami karena kami sangat mengasihi Engkau Tuhan.
kami bawa persembahan umum maupun persembahan khusus buat Natal kami Tuhan. Kami percaya segala kebutuhan kami untuk Natal kami nantinya Tuhan akan cukupkan, bahkan lebih Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan Engkau, untuk kami pakai untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Terima kasih, kami mau bawa persembahan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Lia. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Haleluya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk ibadah kami yang terakhir, ibadah ketiga. Terima kasih untuk dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Dan kami juga berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar siang hari ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Joel Manalu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang boleh disampaikan ya Tuhan Yesus. Apa saja yang boleh dipekerjakan ya Tuhan, pelayanannya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami menyerahkan istri dan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Bahkan siang ini Tuhan kami terus bersahati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami katakan shalom atas Indonesia. Biar damai sejahtera Tuhan terus ada bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan memberkati tanah air dan udaranya ya Tuhan. Berkati setiap lapisan generasi yang ada ya Tuhan. Bahkan secara khusus kami serahkan Bapak Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran ya Tuhan. Bila kiranya kuat kuasa Roh Kudus menyertai mereka Tuhan dengan roh takut akan Engkau. Dan hikmat yang daripada Tuhan bertambah-tambah ya Tuhan untuk boleh memimpin bangsa ini. Bahkan kami serahkan Tuhan pemerintahan yang ada dari tingkat teratas sampai tingkat terendah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pilkada yang boleh telah berlangsung ya Tuhan. Setiap pemimpin yang terpilih dari setiap daerah kami terlalu percaya semuanya ikut campur tangan Tuhan. Dan Tuhan yang mengangkat ya Tuhan untuk boleh memimpin. Bahkan kami juga berdoa biar kiranya damai sejahtera Tuhan juga turun atas kota Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan siang hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Niko Nyotor Harjo di pusat beserta wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Rayon 5 beserta wakilnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk ketiga koordinator ibadah di tempat ini Bapak Agus, Bapak Winarto, Bapak Willy Sitorus ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan bertambah-tambah. Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati istri, anak, mantu dan cucu-cucunya ya Tuhan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Bahkan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan, kami percaya Tuhan akan memberkati dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Bahkan setiap kami yang boleh datang siang ini Tuhan ibadah ketiga, kami serahkan segenap kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati Tuhan setiap pekerjaan kami, usaha kami, kegiatan kami, persekolahan kami Tuhan, semuanya keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang terus akan mengikuti langkah-langkah kami. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa secara khusus untuk perayaan Natal kami di minggu depan ya Tuhan. Kami bersepakat Tuhan bersahati meminta ya Tuhan perkenanan-Mu atas ibadah kami Tuhan. Biar lawatan Tuhan terjadi dalam perayaan Natal kami. Hadirat Tuhan boleh melawat setiap umat-Mu. Keselamatan Tuhan boleh terjadi Tuhan Yesus dalam acara kami Tuhan Yesus minggu depan. Berkati Tuhan semua yang terlibat ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan berpisah, kami akan pulang biar penyertaan Tuhan sempurna dalam perjalanan pulang kami, dan kami siap menerima berkat yang daripada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang terus pada Dia.
Angkat tanganmu, terimalah berkat anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus yang kekal, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang menyertai, mendampingi dan menopang hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Glory.